Seekor pinguin betina tiba-tiba datang mendekat. Pinguin menggunakan kedua tangan dan mulut, terus memukul lawan, sampai provokator dipukul jatuh. Sekarang sudah bisa bercinta lagi. Tapi yang lebih berbahaya adalah selokan dalam di mana-mana. Kedua pinguin sedang bercinta, tapi tubuh mereka yang gemuk membuat proses ini sulit. Melihat pinguin jantan baru saja menemukan triknya, seekor pinguin betina tiba-tiba datang mendekat. Dia melakukan apapun, hanya ingin merusak kesenangan pasangan ini. Lagi pula, pria yang tidak bisa dia dapatkan, siapapun tidak boleh mendapatkannya. Kedua belah pihak bertarung bersama. Adegannya tidak terkendali, dan kemudian berkembang menjadi skala besar. Pinguin menggunakan kedua tangan dan mulut, terus memukul lawan, sampai provokator dipukul jatuh. Pasangan muda itu memukuli penyusup itu, kemudian melangkah pergi. Sekarang sudah bisa bercinta lagi. Tetapi kamu pasti tidak terpikirkan bagaimana video ini diambil. Mereka semua berasal dari kamera mata-mata, yaitu seekor pinguin palsu. Karena postur yang berbeda, semua mengepung dan melihatnya. Tetapi karena temperamennya, juga dihormati para pinguin. Dia bahkan menjadi pemimpin tim, memimpin para pinguin ke jalan yang salah. Hari ini, dengan kamera ini, melihat binatang yang hidup di ujung bumi ini, memasuki dunia pinguin yang emosional. Sebagai satu-satunya hewan yang berada di Antartika, pinguin sedang melalui perjalanan panjang. Mereka harus menyeberangi lautan yang membeku untuk ke sebuah pesta. Perjalanan panjang ini penuh dengan kesulitan. Seekor pinguin terpeleset, mukanya duluan terjatuh ke bawah. Tapi yang lebih berbahaya adalah selokan dalam di mana-mana. Untungnya, pinguin ini mengerem dengan cepat, menggelengkan kepalanya untuk memperingatkan teman-temannya, sehingga mencegah semua pinguin terjatuh. Koloni pinguin adalah satu kesatuan yang utuh. Jika mereka saling percaya, selalu bisa mengatasi segala macam kesulitan. Tetapi hari ini, seekor pinguin ketinggalan, jatuh ke dalam lubang dan kehilangan arah. Hanya bisa terus berteriak, berharap sahabatnya menunggu dirinya. Tetapi kelompok pinguin sudah menjauh. Dia harus berjalan sendiri. Musim berubah. Badai salju datang, membuat kelompok pinguin ini sulit. Mereka menyatu, mulai saling memberi hangat. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari kedinginan. Hanya pinguin yang tertinggal itu masih berjuang sendiri. Angin dingin membuatnya semakin lemah. Saat hampir terjatuh, akhirnya harapan muncul. Dia menyusul kelompok pinguin yang saling menghangatkan, langsung mendekat. Akhirnya dia terselamatkan. Apakah ini adalah seekor pinguin? Tidak. Ini sebenarnya kamera yang dibuat demikian, agar terlihat lebih mirip, bahkan bisa bertelur. Penyamaran yang sangat pintar, menipu para pinguin ini. Saat pinguin tiba, pertemuan kencan akan segera dimulai. Dan dari kamera ini, membawa siaran langsung untuk semua orang. Es yang tebal, penuh dengan pinguin jantan yang menunggu pasangan. Kebanyakan dari mereka adalah bajingan, karena kebanyakan pinguin selalu berhubungan dengan pasangan yang berbeda tiap tahun. Seekor pinguin mulai dahulu, temperamennya yang baik, berhasil menarik perhatian lawan jenis. Sayangnya kali ini, dia tidak beruntung. Pinguin jantan tidak berkecil hati sama sekali. Lagi pula ada lebih dari 3.000 calon pasangan yang tersedia. Pinguin akan menunjukkan cara berjalan yang berbeda, untuk menunjukkan kebaikan pada lawan jenis. Jika mereka mulai meniru satu sama lain, berarti mereka sudah menjadi pasangan. Hubungan kedua ini baru saja dibangun, tetapi kasih sayang mereka membuat orang lain cemburu. Seekor pinguin betina mencoba mendekati. Hal ini membuat kecemburuan. Mereka saling mematuk terlebih dahulu, kemudian saling memukul. Sangat lucu. Sampai pihak ketiga didorong terjatuh. Pasangan pinguin ini pergi dengan senang. Akhirnya mereka bisa bercinta. Beberapa bulan kemudian, bayi mereka akan dilahirkan. Melahirkan di Antartika adalah sebuah teknis. Es dingin akan membekukan telur.
Pinguin betina perlu menggunakan ekor dan kakinya. Menangkap telur mereka dengan hati-hati. Dia akan memperhatikan bayinya karena tidak lama kemudian sang ayah akan membawa bayinya. Bertelur menghabiskan banyak tenaga pinguin betina. Dia harus segera pergi, kembali ke laut untuk masa nifas. Masa depan bayi pinguin tergantung pada ayahnya. Tetapi mereka berdua harus menyelesaikan serah terima telur itu. Pinguin jantan akan menunjukkan tempat penyimpanan, menyemangati istrinya, dan mengetuk telur dengan pelan. Yang berarti dia sanggup menjaga bayinya. Tetapi tetap harus berhati-hati dalam serah terima telur. Jika terlalu lama di es, embrio dalam telur akan rusak karena beku. Untungnya, ayah pinguin bergerak cepat, memasukkan telur ke dalam tas inkubator dengan nyaman. Detik ini, ayahnya mengingat pengorbanan orang tuanya. Pinguin betina menyelesaikan misinya, akan kembali ke laut bersama temannya. Mengenai pinguin jantan, ujiannya baru saja dimulai. Musim dingin terdingin di dunia. Mereka harus melakukan yang terbaik, melindungi telur mereka. Setelah mengalami musim dingin terdingin di bumi, kerja keras pinguin jantan akhirnya membuahkan hasil. Bayi kesayangannya akan segera menetas keluar. Ayah yang senang ini tidak sabar memamerkan anaknya pada tetangga. Suara pinguin kecil membuat telur di sampingnya juga mulai bereaksi. Sampai di sini, semua pinguin kecil berhasil menetas. Tetapi ayah mereka tidak memiliki waktu untuk berbahagia. Bayi mereka lapar, hanya bisa mengambil persediaan makanan di perut mereka. Untuk meringankan kebutuhan mendesak, apakah anak-anak ini dapat bertumbuh dengan sehat, tergantung kapan ibu mereka kembali. Untuk memotret kelompok bayi pinguin ini lebih baik, kru film mencari ide lagi. Mereka membuat kamera mata-mata bayi, berharap dapat merekam setiap gerakan pinguin kecil. Pinguin kecil terus bersuara, meminta makanan pada ayahnya. Tetapi ayahnya sudah tidak memiliki persediaan makanan. Mereka berdua hanya bisa saling memandang, dan berharap ibunya cepat kembali. Sekelompok pinguin jantan terus menunggu. Tidak ada makanan. Keduanya malah makan salju agar menahan lapar. Jika pinguin betina tidak pulang lagi, para pinguin jantan akan meninggalkan anak mereka, kembali ke laut untuk mencari makanan. Saat mereka tak berdaya, sebuah keajaiban muncul. Ibu pinguin pulang dari lautan es, dan mendekati mereka. Anak pinguin masih belum pernah bertemu dengan ibunya, mengangkat leher dengan penuh semangat. Tetapi, ingin mengenali kerabatnya dari 3.000 ekor pinguin, bukan hal yang mudah. Pinguin betina harus mengidentifikasi satu persatu, agar mencari suaminya. Seekor betina mengenali pasangannya. Akhirnya mereka kembali bersama. Ibu pinguin pertama kali bertemu dengan anaknya, tidak sabar untuk memulai serah terima. Misi pinguin jantan selesai. Waktunya mereka pergi. Anak pinguin terus berteriak, sepertinya tidak ingin meninggalkan ayahnya. Ayah pinguin berhenti, melihat anaknya yang dijaga dari kecil. Dia selamat dari musim dingin yang sulit. Semua yang dilakukannya, semua demi anaknya. Tiba-tiba harus berpisah. Bukan hal yang gampang. Untungnya, pinguin betina punya banyak makanan, bisa menjaga anaknya ini. Cerita berakhir dengan harmonis. Pinguin jantan melompat ke air dan kembali ke laut. Hanya kali ini, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Mengenai nasib pinguin kecil, juga penuh perjuangan. Dalam proses pertumbuhan mereka, masih harus banyak belajar. Mereka bisa tumbuh dengan sehat, lalu kembali lautan seperti ayahnya. Kita ketemu di episode berikut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.